Sundel bolong. Ada satu jalan di kampungku yang bisa dikatakan paling dihindari. Karena di jalan ini seringkali terlihat seorang wanita yang cantik dan jelita tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja di punggung wanita ini ada sebuah lubang menganga. Ya, warga kampung memanggilnya sundel bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini. Karena kecantikannya kadang membuat seseorang tidak sadar. Termasuk Cak Mun, yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampungku. Setiap kali ia akan lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun ia tidak dapat menolak, karena jalan ini merupakan akses satu-satunya ke kampungku. Singkatnya, ada sebuah buk kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 3 dan RT 4. Disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Mun yang tahu bahwa wanita yang tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia, berusaha bersikap wajar. Namun, setiap kali melewati wanita itu, Cak Mun selalu mencium aroma amis daging empelah. Berbeda dengan Cak Mun, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini. Sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu yang tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam, si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian. Meski begitu, ia belum menaruh curiga sedikit pun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak. Sehingga ia berpikir bahwa malam ini sungguh mujur. Sampai si wanita mengatakan, "Mas, nyuwun tulung saged? Mas bisa minta tolong?" Mendengar itu, si penjual nasi goreng bertanya, "Minta tolong apa?" Si wanita hanya mengatakan bahwa punggungnya gatal dan tangannya tidak sampai. Meski awalnya ragu karena dianggap tidak sopan, akhirnya si penjual nasi goreng menyanggupinya. Berbekal ketidaktahuannya, si penjual nasi goreng mulai menggaruk punggungnya. Aneh, karena kulit si wanita ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah ikut tercabut. Selain itu ada aroma empela yang sangat amis dan membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai di kuku jarinya, ia mendapati belatung di sana. Kaget, si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya. Rupanya penampilan wanita itu sudah berubah. Rambut panjangnya terurai dengan berantakan, sementara baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang. Dan tepat di punggungnya, si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar di sana. Ia melihat ada puluhan belatung. Diakhiri suara tertawa cekikikan, si penjual tumbang, jatuh pingsan, dan baru ditemukan warga keesokan harinya. Akhirnya si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan sundel bolong yang memang suka usil di kawasan dekat sini. Takut dan ngeri semenjak saat itu, warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan ini. Hingga saat ini, jalan itu masih terkenal dengan cerita ini. Meski penampakan sundel bolong di jalan ini sudah tidak pernah terdengar lagi. Yang berikutnya akan menjadi penutup ini sekaligus salah satu cerita yang tidak akan pernah aku lupakan, yaitu keranda mayat yang berjalan sendiri mengelilingi kampung. Sebegitu terkenalnya cerita ini sampai pernah masuk koran. Dan bila kalian pernah mendengar cerita keranda mayat yang berjalan sendiri, mungkin dari kampungku lah cerita itu pertama kali muncul.